kami hormati terkait dengan CPNS, ini sudah mengajukan kepada kami CPNS tahun ini 145. Ya 145, P3K-nya 3.871. Cukup besar. Mudah-mudahan nanti bisa dituntaskan. Kita sudah membuat skema untuk penyelesaian P3K. Jika kabupaten kota sudah punya anggaran, bisa diangkat menjadi P3K penumpang. Bagi kabupaten kota yang anggarannya kurang, Pak Ketua Dewan, sebagian bisa ditetapkan di paruh waktu. Sehingga mereka tidak perlu di-grounded, tidak perlu diberhentikan, tapi mereka dengan gaji yang sama, dengan pendapatan yang sama seperti yang sebelumnya. Tahun ini kita membuka formasi sangat besar, yaitu 2,3 juta, 1,8 juta. Ini untuk non-ASN atau honorer. Nah, dari waktu ke waktu kita menyelesaikan honorer terus. Kita dikomplain oleh fresh graduate, anak-anak yang baru lulus. Pak Menteri, kami ini baru lulus. Kami siap bertanding dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara, tapi formasinya tidak ada. Kapan kami beri ruang formasi? Maka tahun ini kita buka formasi cukup besar, yaitu kurang lebih 600.000 fresh graduate. Kami telah mengundang BKD se-Indonesia untuk mengajukan formasi, Buleleng mengajukan 145. Nah, saya ingatkan formasi ini salah satunya untuk auditor. Bapak harus isi auditor. Bapak tidak boleh lagi mengusulkan formasi yang teknis yang terdisrupsi oleh digital. Jadi nggak boleh lagi. Maka oleh karena itu banyak formasi yang kita tolak karena formasi-formasi teknis yang nanti terdisrupsi oleh digital. Ini kemarin kita hangat tadi malam hari ini diskusi dengan setelah Elon Musk datang. Oh, ini yang terdisrupsi akan besar sekali. Termasuk perusahaan-perusahaan tower. Bagaimana nanti Starlink itu bisa langsung masuk ke HP, dan itu di tengah laut pun itu bisa langsung online, dan ini akan mendisrupsi banyak pekerjaan. Jadi digital itu luar biasa, nanti akan banyak mendisrupsi, tetapi kemudian nanti akan sangat efisien pelayanan. Inilah yang akan kita beresin di tahun ini atas arahan Presiden. 1, tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini prioritas. XTHK 2 Pak Bupati selesaikan. Mana? Oh ya, Kepala BKD pasti paham. Kepala BKD. Yang kedua adalah tenaga non-ASN, Bapak mesti beresin bertahap sesuai dengan kemampuan Bapak. Memang ini banyak keluhan Pak Ketua Dewan karena postur APBD udah di atas 40%. Karena memang beban ASN, non-ASN yang sebelumnya bertahun-tahun tidak selesai. Yang kedua, merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate tadi 145. Mudah-mudahan Bapak bisa pilih ini. Kabupaten kota ada yang ngajukan sampai 600, ada 500, Bapak ngajukan 145. Yang berikutnya adalah terkait dengan talenta digital. Nah, dari 600.000 fresh graduate ini, ada formasi sampai 200.000 kita siapkan untuk di IKN. Sehingga talenta-talenta digital baru yang multitasking nanti disiapkan untuk pindah. Masalahnya adalah, ini problem kita, yang kami diskusi dengan Pak Pratik, bagaimana cara mencari talenta digital ini. Kadang anak jurusan teknik informatika bisa mengerjakan soal di CAP-nya ini Pak Kepala BKN Canrek ini bisa mengerjakan soal digital, tapi suruh mendevelop digital nggak bisa. Kemarin Pak Pratik saya sering ceritakan di mana-mana, di UGM itu ada orang top ahli digital bukan jurusan sarjana teknik informatika, tapi justru sarjana jurusan filsafat. Ini di Bali ada anak top ahli IT bukan jurusan informatika, tapi ada jurusan pertanian. Nah, bagaimana ngerekam ini kalau gitu nanti ini gagal sebelum ikut tes, padahal dia punya kemampuan untuk mendevelop. Nah, inilah yang sedang dipecahkan oleh negara untuk mencari. Bapak saya hormati, kita terus akan memangkas supaya efektif kelompok-kelompok jabatan ini. Maka dari 3.414 kelompok jabatan, kita sudah pangkas tinggal 3 saja. Sehingga sekarang jauh lebih lincah. Guru dulu setiap tahun harus mungkin cuti 4-5 hari yang saya dengar. Untuk mengisi dupak di akhir tahun. Ya, angka kredit dan seterusnya. Sekarang sudah kita pangkas. Jadi dosen, guru sekarang jauh lebih lincah. Sehingga mudah-mudahan birokrasi kita ke depan juga akan jauh lebih lincah di dalam melayani masyarakat. Ibu dan saya hormati, kita ternyata belajar ini ketika kami diminta rapat kabinet terbatas oleh Bapak Presiden, maka kami menyampaikan bagaimana negara-negara hebat di 20 negara terbesar mereka adalah sistem pemerintah berbasis elektroniknya bagus. Oh, kita lihat misalnya Finland, New Zealand,
Swedia, Australia, Estonia. Ini semua yang Government Development Index-nya bagus. Ternyata negara yang SPBE-nya bagus, sistem pemerintah berbasis bagus, persepsi korupsinya bagus, investasinya bagus, rule of law index-nya juga bagus. Nah, maka kemudian kita belajar dari sini, ternyata negara-negara ini memang telah menerapkan secara ketat digitalisasi. Tapi sekali lagi digitalisasi ini bukan pembuatan aplikasi. Maka mohon Pak PJ sama Pak Sekda kumpulkan ini Kominfo dan Dinas Dinas. Bagaimana cari tim untuk menginteroperabilitaskan aplikasi. Karena aplikasi kita ini terlalu banyak. Kepala dinas baru bikin aplikasi. Dirjen baru bikin aplikasi baru. Kepala kejaksaan baru bikin aplikasi baru. Dan akhirnya apa? Aplikasi banyak, ganti pejabat, ganti aplikasi, padahal ini tidak bisa sambung. Apa yang terjadi? Rakyat menjadi rumit untuk mendapatkan layanan. Perlu dinas pertanian, ngupload, kemudian dan seterusnya. Inilah kondisi saat ini yang kita hadapi, di mana masyarakat mengakses berbagai aplikasi yang rumit dan terduplikasi. Sekarang ini, orang harus fotokopi KTP berulang, betul tidak Pak sekalian? Insya Allah ini tidak lagi akan menjadi mimpi, karena sekarang Presiden telah mengeluarkan Perpres, yang dimana GovTech sekarang sedang dibangun, dan dimana di dalam government teknologi nanti akan mengurai soal-soal ini. Next, kita sekarang akan memberesin berbagai aplikasi-aplikasi yang muncul ini. Di pemerintah pusat sekarang ditekankan sampai Oktober nanti targetnya beberapa layanan akan terinteroperabilitas. Saya sering cerita ketika kami mengerjakan ini, Pak Tony Blair datang ke kantor, merespon kebijakan Bapak Presiden, dan beliau meyakinkan kami memang tidak ada cara untuk melipat gandakan pelayanan publik kecuali salah satunya adalah dengan digital di sebuah negara. Maka sekarang timnya Pak Tony Blair membantu kami, Bu Rini dan teman-teman di kantor. Tim dari yang sangat yang sangat baik tadi. Begitu juga tim Korea Selatan ada di kantor untuk membantu proses ini. Nah, Ibu saya hormati, begitu juga ketika Pak Tony kemarin datang ke istana, kami diminta mendampingi oleh Bapak Presiden, dan Pak Tony impresif dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Indonesia, karena di berbagai negara sistem digital ini menjadi pilihan. Maka begitu Pak Tony datang ke kantor, kami kemudian diundang ke Inggris, melihat bagaimana transformasi digital di dapurnya di Inggris. Kemudian kami juga diajak ke Estonia, kami bertemu dengan pejabat utama di Estonia yang menangani sistem digital, karena Estonia adalah negara dengan pelayanan digital terbaik di dunia di Eropa maksud saya. Dan ternyata memang dengan digitalisasi ini progresnya memang cukup luar biasa. Nah, kalau kita lihat Pak sekalian, di Inggris ternyata dulu juga sama, punya tantangan yang sama. Lebih dari 1.000 aplikasi. Ini hanya tinggal 75 aplikasi saja. Nah, Indonesia sekarang banyak sekali, nanti kita tinggal. Nah, di Pemda kita, saya nggak tahu ada berapa aplikasi ya Pak. Bupati perlu dikumpulin. Ketua Dewan kalau perlu kumpulin ini, kalau perlu segera Buleleng jadi contoh di Bali. Buleleng kalau perlu menjadi contoh bagaimana kabupaten bisa menginteroperabilitaskan seluruh layanan yang ada. Nah, ini masuk pilot project MPP digital nggak ini di Buleleng? Kalau perlu segera mengajukan untuk belum. Kalau bisa segera mengajukan Pak Sekda aktif untuk masuk ke pilot project MPP digital. Karena dengan MPP digital nanti kerjanya akan jauh lebih efektif, sehingga tidak lagi gedung saja, tapi nanti dikombinasi. Bapak sekalian saya hormati, kita lihat bagaimana website di Estonia. Ini yang sekarang negara sedang bekerja siang malam, karena untuk menginteroperabilitas ini kuncinya digital ID. Bapak Ibu sekarang di MPP kita sepertinya digital Pak Ketua, tapi untuk masuk harus pakai operator siang. Jadi masih harus tidak bisa mengalir. Nah, kami telah bekerja keras ini dengan Kemendagri dan Kominfo untuk beresin digital ID. Ini bagaimana kartu-kartu identitas di luar negeri, itu di depan KTP dibaliknya SIM. Jadi seumur hidup, tidak ada pencetakan yang berulang sekali. Tapi yang di sini mungkin Pak Kapolresta masih belum berkenan, karena nanti seumur hidup hanya nyetak SIM sekali, nggak ada percetakan SIM lagi nanti. Nah, belakangan dulu kira-kira gitu. Nah, ini bagaimana, dan di situ ada di tengah itu, yang chip, ada chipnya mereka di sana itu.
Jadi begitu tangan kita ditempel di situ, semua data keuangan ada semua di mereka. Jadi sangat simpel. Tapi kita sekarang sudah masukkan ke data apa yang disebut dengan identitas kependudukan digital. Jadi sekarang sudah 9 juta orang Indonesia tidak perlu bawa KTP. Nah, Pak Bupati di sini sudah ngurus IKD belum? Oke, kalau bisa Pak Bupati, seluruh ASN Bapak segera urus IKD. Karena itu nanti menjadi salah satu syarat Bapak untuk masuk ke MPP digital. Sehingga nanti SSO-nya nanti untuk Bapak dapat layanan pakai IKD, identitas kependudukan digital. Nah, Bapak Ibu sudah ya? Oke, sudah. Tepuk tangan saya kira buat Bu Leleng. Kalau saya dulu tukinnya nggak cair kalau belum punya IKD. Oh, ngurus semua itu. Kalau nggak dimarahin suami sama istrinya kalau nggak cair. Nah, kalau bisa segera urus. Nah, Pak sekalian saya hormati, bagaimana contoh tadi saya minta websitenya Estonia. Nah, di website Estonia itu tidak ada lagi gambar menterinya, gambar presidennya, gambar bupati, gambar kepala dinas, kan? Langsung masuk ke layanan, Pak Ketua. Oh, dicari di survei 10 masalah terbesar apa yang diinginkan oleh rakyat. Oh, ternyata bagaimana kalau saya punya anak? Bagaimana kalau saya menikah? Ini websitenya di Estonia, jadi tidak lagi masuk ke silo-silo per kementerian. Ini sedang dibangun oleh negara hari ini, mudah-mudahan nanti ini tidak lama lagi akan selesai. Bapak sekalian saya hormati, digital ID, data exchange, digital payment ini menjadi kunci yang